min basyarin aw syaitan Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat TIJ, dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam juga buat teman-teman yang ada di rantau atau teman-teman yang memang warga negara jiran kita seperti Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, juga yang lainnya. Oke? Dan salam untuk seluruh penjuru bumi, tentunya yang mengerti bahasa kita. Berjumpa lagi di channel Sampah Namun Bisa Didaur Ulang bersama Teguh Iqbal Johar dan juga Habibana Ja'far Shodiq Al-Atas. Oke, Assalamualaikum ya Habibana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Kaifa halukum, Bang? Alhamdulillah khair wal afiyah wa kaifa Habibana. Alhamdulillah bi khairin wal afiyah aidan, Bang. Mantap. Makin ganteng aja nih dilihat-lihat. Alhamdulillah, saya kalau ganteng tidak ada, tetapi manis dan juga tampannya ada, Bib. Yang ganteng itu antum lah, Bib. Tak terkalahkan. Tidak lapuk dimakan hujan, ya. Tidak hancur dimakan hujan, tidak lapuk dimakan usia. Itulah Habib Ja'far Shodiq Al-Atas dengan brewok kumis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Gimana, Bang? Lancar semuanya, Bang? Iya, Ana ngundang antum untuk live di sini. Sebenarnya Ana kangen juga sih ya. Kangen juga live dengan antum karena mohon maaf selama ini Ana Bib lagi sibuk ngurus anak-anak Bib. Ya, anak-anak YouTube. Kita sudah lama juga ya, udah hampir 4 bulanan kita nggak bahas doboler ya. Tapi Ana sisipkan juga. Karena ke depan ini anak-anak udah pada beres ya kan. Ke depan Ana mau bahas lagi doboler ini. Ana nemuin, Bang, di YouTube itu tentang doboler makin kesini makin parah, Bang. Parah ya? Makin parah. Udah gitu juga judul-judulnya dan thumbnail-thumbnailnya tuh udah ngejurus ke porno-porno, Bang. Ya. Kayak siapa? Kayak si Syafaat Official itu kan bikin judul melawan dukun penjilat kemaluan wanita. Itu kan kurang ajar betul, Bang. Gambarnya wanitanya tidak senonoh gitu. Dan ini perlu kita luruskan lagi, Bang. Ya. Nanti bakal kita bahas karena ini sama anak-anak kayaknya udah pada selesai, udah pada melempem semua kan. Ini nanti kita akan bahas lagi para doboler lah. Karena Ana menangkap di sini, Bib, ada upaya pengalihan isu. Jadi ketika Ana konsentrasi terhadap doboler, jadi pihak doboler mengirimkan mainan-mainan untuk memainkan permainan ini supaya Ana lebih fokus ke mainan gitu. Nah, namanya kita juga butuh hiburan kan, Bib. Ketika kita butuh hiburan, ya kalau ada hiburan ya kita ladeni. Orang kita ngonten nggak mikir, kita harus buat judul apa ya malam ini ya. Kita harus nipu orang seperti apa malam ini ya. Ya orang kita di sini sebagai pengkritik ya. Sebagai pengkritik, kemudian ketika ada bahan ya udah kita kritik saja. Nah, namun
isi dari apa yang kita bahas mudah-mudahan insya Allah tidak kosong melempong seperti perut beduk. Biasalah Bang, namanya setiap perjuangan itu pasti ada kerikilnya Bang, ya kan? Ya bagaimana dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja berjuang penuh rintangan Bang, ya kan? Apalagi seorang beliau yang mulia, yang namanya sudah tersanding dengan nama Allah saja tidak lepas dari rintangan, dari hinaan, dari caci makian, dari hadangan, itu sudah biasa Bang. Dalam perjuangan itu hal wajar seperti itu. Dan kembali lagi kepada kita, ya kan? Apakah kita tetap maju ataukah kita mundur gitu loh, dengan rintangan hadangan yang seperti itu. Karena setiap pejuang Bang, setiap pejuang yang menyampaikan kebenaran itu Allah akan uji Bang. Kenapa Allah akan uji? Itulah adalah indahnya dalam perjuangan Bang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja mengatakan, la takhaf, jangan kamu takut, ya kan? Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Itu sudah jelas. Di mana posisi kita? Kalau posisi kita hanya berharap kepada Allah, itu sudah jelas Allah akan memberikan pertolongan kepada kita Bang. Sedikit ya Bang ya, kita keluarkan dalil ya Bang ya. Bahkan di satu sairan, ya Rasulullah salamun alaik, itu dijelaskan bahwa para cucu-cucu Rasulullah nih Bang, di dalam sairan tersebut, hanya kepada Allah lah mereka bertuju. Selain kepada Allah mereka nggak bertuju. Hanya Al-Quran lah menjadi pedoman mereka Bang. Jadi kalau kita lihat perjuangan sekarang dengan perjuangan dulu, itu lebih sangat luar biasa perjuangan ulama-ulama habaib kiai kita Bang di zaman dulu Bang. Kalau kita paling ya difitnah, dihina, dijelekkan nama baiknya, itu biasa. Kalau beliau-beliau dulu, wah luar biasa lah Bang. Rasulullah, Nabi kita, Rasul kita aja bagaimana Bang? Masuk ke kota Taif disambitin, ya kan, sampai kafir-kafir Quraisy ketika beliau duduk di samping Ka'bah, apa jangan dekat-dekat itu orang gila, nauzubillahi min zalik Bang. Nabi Bang, orang yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah sebelum wujudnya itu diciptakan dulu nurnya. Apalagi kita Bang, yang bukan siapa-siapa. Yang penting tetap istiqomah, berada di jalan Allah, yakin kepada Allah. Jelas Allah yang akan menolong kita. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kita membela agama Allah, yansurkum, niscaya Allah akan memenangkan perjuangan kita. Dan Allah akan kokohkan daripada pendirian kita Bang. Lanjut Bang. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan Bib, sebenarnya perjuangan kita ini perjuangan apa lah Bib ya? Walaupun pengaruhnya dari para lawan-lawan kita besar. Pengaruhnya apa? Pengaruh untuk membodohi lebih besar peluangnya. Namun yang kita perjuangkan di sini sebenarnya adalah hal sepele. Hal sepele ketika dibiarkan juga akan menjadi sesuatu yang wow. Suatu saat, kan begitu. Ada banyak sekali penyesatan, pembodohan, bahkan penipuan juga pencabulan. Nah, itu yang kita sayangkan. Kemudian di sini kenapa kita masuk ranah ini? Karena kita melihat ya bahwa cuman di ranah ini yang tidak tersentuh oleh siapapun. Misalnya masalah masalah korupsi, masalah narkoba, itu sudah ada instansi khusus dari pemerintah untuk mengatur semua itu. Cuman kalau dalam perdukunan seperti ini kan belum ada, Bib. Sehingga kita harus memiliki kesadaran. Yang pertama sebagai anak bangsa. Yang kedua berhubung secara kebenarannya yang melakukan dobol-dobolan ini, ya teman-teman seiman dan seagama dengan kita. Maka kalau kita yang merasa miris, merasa bahwa agama kita sendiri diolok-olokkan oleh orang yang seiman dan seagama dengan kita sendiri, maka ini harus kita sendiri yang meluruskan. Apapun itu. Nah, kemudian ini hanya
kotoran ayam yang menempel di sendal. Kalau Anda perhatikan ya, dibersihkan bersih sebenarnya. Cuman kalau permen karet nyangkut agak susah sedikit membersihkannya. Walaupun susah, kalau tahu selahnya nggak susah. Kalau kita nyolek-nyolek pakai lidi itu nggak akan bersih. Ya harus kita kasih minyak dulu. Kalau kita udah ngasih minyak pasti bersih. Nah makanya sebenarnya Anda sendiri tertawa dan juga sedih ketika melihat fenomena seperti ini. Sedihnya apa? Anak kok hilang harga diri, ketawa-ketawa, buat lelucon di sini, dilihat sama keluarga, malu anak Bib. Ya, sedih di situ. Nah, gembiranya di mana? Di saat melihat orang-orang yang sudah jenggotan, tetapi kelakuannya seperti anak-anak. Orang-orang yang sudah tua, yang ya sudah banyak makan asam garam gitu ya. Bahkan yang bangkotan sekalipun itu masuk juga kayak anak-anak. Nah, sebenarnya ini memalukan ya, memalukan apabila ditonton oleh saudara-saudara kita tetangga dari negara kita. Mungkin di tempat mereka tidak ada hal yang seperti ini, karena kalau di daerah di tempat orang gini, kalau film ya film, ya, kalau sinetron ya sinetron, just entertainment. Kalau di sini luar bahasa Aceh. Kalau di sini ini nggak jelas lagi sudah. Yang mana hiburan, yang mana beneran, yang mana tipuan, yang mana yang sifatnya sakral, itu udah kecampur-campur. Nah, begitulah kalau anak ingusan udah berbaur dengan orang bangkotan tanpa ilmu. Dan sebenarnya umur itu tidak akan membatasi apapun. Tetapi ketika orang-orang yang seharusnya bisa dijadikan sebagai panutan, misalnya al-mukarram, al-ustaz, itu orang-orang yang dihormati, yang punya ilmu, yang bisa memberikan pencerahan. Ini tidak terkecuali ya, Bib, ya, termasuk kita, Bib. Termasuk kita udah kayak anak-anak sudah. Tiap malam ngebacot, saling nyerang, saling serang, ya, seperti itu. Kita sadar kok, kita bukan orang halu, kita sadar. Tetapi ini penting. Kenapa harus seperti ini? Karena memang kondisi dan situasi yang meminta kita untuk seperti ini. Iya. Saya malu sekali sampai joget-joget. Saya belum pernah lah, Bib, ya. Jangankan di video seperti ini, di antara pergaulan saya, teman-teman, nggak pernah saya seperti ini, goyang-goyang lucu-lucuan seperti ini, nggak pernah, Bib. Tetapi kalau ini tidak saya lakukan, ya kan, kesannya gimana ya? Ini ada banyak sekali waktu yang terlewatkan. Ini momen saya mau menghilangkan suntuk, menghilangkan jenuh. Jenuh juga melihat kamera setiap saat. Tapi Bang gini Bang, makanya kan Rasulullah ketika sebelum wafat yang ditawarkan oleh Allah dua Bang. Apa itu? Kamu pilih Allah atau pilih dunia? Belum ada Bang manusia satupun Bang yang ditawarkan menjelang sekaratul maut. Coba bisa dicek nabi-nabi yang lain saja. Itu nggak ditawarkan seperti itu. Hanya Nabi Yuna Muhammad SAW yang ditawarkan dua. Kamu pilih dunia apa pilih Allah? Kalau kamu pilih dunia, aku akan panjangkan umurmu. Tapi kalau kau pilih Allah, maka sampailah daripada ajalmu. Apa jawab Nabi Muhammad? Aku pilih Allah. Sampai berarti usiamu. Ajalmu telah sampai. Ini Bang yang jadi tuntunan kita Bang. Jadi kalau kita terbutakan diri kita dengan dunia Bang, akhirnya apa yang terjadi? Segala cara dia akan kejar Bang. Akan dilakukan. Mau halal kek, mau haram kek, mau hina kek, mau tidak hina kek, dia akan lakukan Bang. Karena sudah terpikirkan, sudah termindset dalam dirinya itu, ya dia harus mengejar dunia. Makanya dunia ini apa kata Rasulullah? Ad-dunya mal'un. Dunia ini terlaknat. Wa ma fiha, dan apa-apa yang di dalamnya. Illa, kecuali zikrullah, orang-orang yang berzikir kepada Allah. Atau orang-orang alim yang menyebarkan ilmunya yang bermanfaat kepada umat. Dan penuntut ilmu. Tapi Beb, kalau saya nggak punya ilmu, nggak bisa dakwah.
nggak bisa menyampaikan ilmu kita, bagaimana? Kita bisa membantu dengan harta kita, dengan pikiran kita, dengan tenaga kita, atau dengan doa kita. Terus saya juga nggak bisa jadi orang alim. Kun muta'aliman, jadilah kamu pelajar. Nggak bisa belajar, Beb. Kun muhibban, jadi pendengar. Nggak bisa jadi pendengar apa? Ya, nggak bisa jadi pelajar, nggak bisa jadi pendengar. Kun muhibban. Makanya kita harus mengikuti daripada itu. Karena dunia ini terlaknat, Bang. Wa ma fiha, dan apa-apa yang di dalamnya. Kita semakin kejar dunia, nggak ada habisnya, Bang. Coba perhatikan. Kita semakin nih, contoh, dalam usaha kita, dalam bisnis kita, kita dapat besar, Bang. Pasti di dalam pikiran kita bagaimana caranya untuk bisa lebih besar lagi kita dapat. Itu nafsu, Bang. Nafsu yang begitu sangat tertata itu. Kalau sampai kita bisa meninggalkan daripada nafsu sahwat kita, maka insya Allah kita akan mulia, Bang. Tapi kalau kita lebih kejar nafsu kita lebih ikutin nafsu kita, maka kita lebih hina, Bang. Nauzubillahi min dzalik. Makanya zaman-zaman seperti ini itu ya memang zaman-zaman yang tidak bisa dibedakan antara yang baik dan yang buruk, Bang. Terkadang kita lihat buruk, ternyata baik. Terkadang kita lihat baik, ternyata buruk. Jadi artinya gini, Bang. Bagaimana kita itu kembali kepada diri kita. Kalau kita ingin dekat kepada Allah, kalau kita memang betul-betul bertujuan kepada Allah, maka tetap istiqomah. Walaupun penampilan kita tidak sebaik dengan penampilan-penampilan yang lain gitu loh, Bang. Yang penting di mana? Hati. Makanya al-amalu biniyah, setiap perbuatan itu ada niatnya. Di mana niat itu? Di hati, Bang. Makanya sedalam-dalamnya laut masih bisa diukur, sedalam-dalamnya hati tidak ada yang bisa ngukur, Bang. Gitu. Lanjut, Bang. Ya. Mantap sekali, Masya Allah, luar biasa pencerahan dari Habib kita, teman-teman ya. Jadi ketika berbicara dunia ini, ketika kita kehausan, satu lautan kita teguk, airnya itu tidak akan pernah bisa menghilangkan rasa dahaga kita terhadap duniawi. Ketika kita merasa lapar, semua gunung-gunung kita makan pun tidak akan mampu untuk mengenyangkan kita. Maka dengan bersyukurlah kita bisa merasa puas, merasa cukup. Jadi kalau tidak ada yang namanya syukur, kita tidak bisa mempilah-pilahkan antara yang hak dengan yang batil. Kita kedepankan nafsu kita. Itu semua tidak akan pernah tercukupi. Akhirnya keluarlah kata-kata yang sangat sesat dan menyesatkan bahwa Allah tidak adil, bahwa Allah tidak adil, begana, begini, ketika tidak terpenuhi hasrat kita. Seperti itu. Kemudian ketika kita melihat sesuatu yang buruk atau sesuatu yang mungkar, standar buruk dan mungkar itu tentu pasti ada. Setiap orang yang memiliki hati dan akal. Karena kan ada yang mengatakan menurutmu buruk, belum tentu menurut orang lain buruk. Tetapi semua kita, apalagi diberikan akal dan juga hati, bisa memilah, bisa memilih yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Api sifatnya bisa membawa panas, ya kan? Air bisa membasahkan, ya kan? Jadi kita bisa melihat itu semua. Nah, ketika ada hal yang buruk di depan kita, kita mengabaikannya. Sekalipun kita orang gaya hidup modern, tidak peduli dengan sekitar, itu tidak bisa. Apalagi kita di Indonesia, orang timur, itu pasti peka dengan hal seperti itu. Dan kita juga wajib untuk menghalau ketika ada hal yang buruk di depan kita. Nah, ketika kita mengatakan kepada seseorang misalnya, jangan ke situ, ada lubang, nanti terperosok. Biasanya orang akan menjawab, nggak usah ikut campur. Saya bukan anak kecil. Saya tahu bagaimana mengantisipasinya. Nah, ketika dia terperosok, apakah kita diam saja? Kan tidak. Kita harus membantunya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya apa yang kita maksud di sini. Ketika kita melihat saudara kita yang akan terperosok, alangkah baiknya kita mengatakan, jangan ke situ, nanti kamu terperosok. Nah, sekalipun dia mencaci, menghina, memaki kita, tanpa mengharap sedikit pun pujian, tanpa
takut terhadap cacian, maka halangi dia supaya dia tidak terperosok. Nah, sekalipun dia terperosok, kita harus membantunya. Jangan mengabaikannya karena dia mengabaikan kita tadi, jangan. Nah, di sini butuh kesabaran. Apalagi yang kita hadapi di zaman sekarang, banyak orang-orang tua yang pola pikirnya seperti anak kecil. Kenapa? Itu yang disebut dengan krisis mental, krisis akal sehat. Maka teruslah berpikir dengan akal yang sehat. Kita muda, kita tua, kita laki, kita perempuan, kita miskin, kita kaya. Yang paling penting kita harus mengedepankan akal yang sehat dan juga hati. Kita harus peka. Bukan peka ya, kalau peka orang Medan itu tuli. Peka. Fadhal, Bib. Lanjut. Betul, Bang. Tadi Abang mengatakan bahwa kalau ketika ada jurang, kita wajib ngasih tahu kepada teman kita, saudara kita, orang terdekat kita, maupun orang yang kita tidak kenal. Bahkan Bang, jangankan kepada manusia, kepada binatang aja kita harus ada rasa kasih sayang kok. Karena apa? Dia makhluk Allah, ciptaan Allah. Artinya seperti itu. Apabila contohnya kita nih tahu, ini yang akan menjerumuskan orang, terus kita diam, Bang, kita akan dapat dosanya, jangan salah, Bang. Makanya di situ Imam Ali mengatakan apa? Man mahabbak nasohak. Siapa orang yang cinta pasti akan menasehati. Walaupun ucapannya keras, walaupun ucapannya menurut mereka itu menyakiti kupingnya ataupun menyakiti hatinya. Yang penting apa kata Imam Ali? Unzur magal wala tanzur mankal. Jangan lihat orangnya, tapi lihat ucapannya, baik atau tidak. Kalau baik, ambil. Kalau nggak baik, buang. Gitu loh. Sekalipun yang mengucapkan itu, mohon maaf, kapasitasnya di bawah kita. Contohnya gitu. Keilmuannya di bawah kita. Kalau baik, ambil. Kalau buruk, ya nggak usah diambil. Maka jangan sekali-kali lihat orangnya, tapi lihat ucapannya baik atau tidak. Kalau nggak baik, ya nggak usah diambil. Kalau saya simpelnya seperti itu, Bang. Artinya seperti itu. Lah kita kalau sumpama contoh lihat, itu kalau sumpah kemunkaran, sebuah kemunkaran, sebuah kebatilan, sebuah perbuatan yang yang mendapatkan dosa. Terus kita diam, yang dosa dia kok, yang melakukan dia, kita nggak usah bingung, nggak usah pikirkan. Ini yang salah, Bang. Karena kita ridho dengan kemaksiatan yang kita lihat, walaupun kita nggak melakukan, kita pun dapat dosanya, Bang. Contoh, makanya di dalam kitab Taisir Kholak dikatakan apa? Walaupun ada kedua orang, contoh abang sama saya belum benar. Itu salah satu di antara kita nih, abang contoh berbuat buruk, saya masih berbuat buruk. Salah satu di antara kita harus saling mengingatkan, sampai segitunya bang, dalam menasehati, dalam mengingatkan. Walaupun dua-duanya masih buruk, itu di dalam kitab Taisir Kholak, bang. Jadi apa pentingnya dalam mengingatkan itu? Mengingatkan itu adalah sesuatu kewajiban bagi sesama muslim, bang. Walaupun diterima nggak diterima, itu urusan belakangan. Yang penting menyampaikan dulu. Ketika sudah menyampaikan, contoh dapat responnya nggak baik, terusin aja. Karena suatu saat, satu demi satu, itu akan tergugah, bang. Karena nggak semuanya orang nutup kuping, bang. Nggak semuanya orang merem, bang. Mata yang sehat, kuping yang sehat akan menerima apa yang diucapkan orang tersebut kalau baik dalam penyampaiannya. Artinya gini bang, nasihat sedikit untuk kita semua ya bang ya. Kalau sumpama kita yakin apa yang kita lakukan itu benar, kalau kita yakin apa yang kita lakukan itu benar, lanjutkan. Tapi kalau sumpama kita yakin, ini nggak baik nih, kita tinggalkan. Ini nasihat untuk kita semua, karena kenapa? Setiap perjuangan, kalau kita kotori dengan hal dusta, fitnah, ataupun menjelekkan, artinya perbuatan-perbuatan yang jelek, itu pun nggak akan dapat pahala. Gitu. Jadi, kembali lagi ke niat kita yang awal, ini baik atau tidak? Kalau baik, lanjutkan. Apapun yang terjadi, mau difitnah, mau dicaci maki, mau diapain, terserah. Yang intinya innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita.
Kalau menurut kita, ini kurang baik nih, ya kita tinggalkan, kita cari yang lebih baik. Artinya seperti itu. Ini nasihat untuk kita semua, untuk saya, untuk Bang TIJ, untuk dan yang lainnya. Artinya seperti itu, Bang. Jadi kita kembalikan lagi kepada niat kita. Baik atau buruknya niat kita kembali lagi ke hati kita. Kita nggak bisa nerawang hati orang, Bang. Abang nggak bisa nerawang hati saya nggak bisa nerawang hati abang. Dan yang lainnya. Artinya kembali lagi ke hati masing-masing. Karena apa, Bang? Setiap yang kita, satu langkah saja yang kita jalankan, itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya gini, kalau di zaman Nabi Musa berbeda dengan zaman Nabi Muhammad. Kalau zaman Nabi Musa, Bang, habis zina, itu depan pintu tercatat, Fulan bin Fulan semalam berzina. Jadi kalau di zaman Nabi Musa, Bang, kita mau bergaya sealim apapun nggak akan bisa, Bang. Karena apa? Kamu malam ngapain? Saya zikir, sholat tahajud, melakukan kebaikan. Jelas-jelas di depan pintunya udah tertulis. Nggak bisa, Bang, kita ngaku-ngaku benar di zaman Nabi Musa. Tapi di zaman Nabi Muhammad, subhanallah, Allah tutupin, Bang. Allah tutupin daripada aib-aib kita. Maka sungguh luar biasa, alhamdulillah kita hidup di zaman Nabi Muhammad. Andai kita hidup di zaman Nabi Musa, nggak bisa kita begini, Bang. Untuk semuanya, nggak bisa kita menutupkan keburukan kita. Makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dijelaskan, Bang. Ada asyirku khafiyun, kemusyrikan yang tersembunyi. Apa itu kemusyrikan tersembunyi? Kita beribadah nih, ketika dilihat orang dibaik-baikin. Kita di depan orang berlaku baik. Baik sekali. Oh, seolah-olah kayak kita nggak punya dosa. Padahal aslinya, Bang, nauzubillah min zalik, bejat. Makanya di situ kata Nabi, asyirku khafiyun, kemusyrikan yang tersembunyi. Kita ibadah, kita berbuat baik, seolah-olah di depan orang kita baik-baikin terus. Yang harusnya kemaksiatan saja yang kita lakukan ditutupin, masa giliran kebaikan kita terus terang. Artinya gini, ketika nih contoh, nih omongan kita cablak, Bang. Omongan kita cablak. Ya tahulah abang bagaimana, saya bagaimana. Terus ketika di depan orang, kita halus-halusin ucapan kita. Nggak boleh, harusnya begitu, begini. Padahal bahasanya aslinya nggak begitu, Bang. Maka orang tersebut mendapatkan kemusyrikan yang tersembunyi. Na'udzubillahi min zalik. Intinya satu, Bang. Untuk saya, untuk abang, untuk semuanya. Jangan pernah berubah, Bang. Artinya jangan pernah berubah. Kita memang frontal begini, kita memang keras begini, ya udah keras aja. Yang penting apa? Isinya, Bang, bukan ucapannya. Jangan kita di depan orang biar dipandang baik, dipandang bagus, kita bahasanya dialus-alusin gitu, Bang. Itu namanya apa? Itu munafik namanya, Bang. Aslinya begini, pas di depan orang begitu. Makanya ada hadis Nabi, asyirku khafiyun, kemusyrikan yang tersembunyi. Dia membagus-baguskan kebaikannya ataupun ibadahnya. Untuk apa tujuannya? Mendapatkan pujian dari manusia. Na'udzubillahi min zalik. Jangan sampai, Bang. Artinya tetap gaya abang begitu, jangan dirubah-rubah, Bang. Artinya kalau misalnya abang mau berubah, artinya berubah. Kita nih kalau mau lebih baik, ya berubah, baikin kita punya ibadah, baca Quran kita, mendekatkan diri kepada Allah, itu bagus. Tapi kalau di depan orang kita baik-baikin diri kita puji-puji diri kita sendiri, itu namanya apa? Mengharap pujian manusia, itu mendapatkan kemusyrikan yang tersembunyi. Mudah-mudahan kita semua, Bang, tetap istiqomah dengan apa yang kita lakukan saat ini. Silakan, Bang. Ya, mantap sekali pencerahan dari Habibana Ja'far Shadiq Al-Atas, teman-teman. Ya, mari kita sama-sama memperbaiki diri. Dan di sini terus terang saya dari awal masuk ke dunia per-YouTuban ini, saya bukanlah seseorang yang sempurna, yang lebih baik daripada yang lain. Namun untuk saling mengingatkan tanpa harus menunggu kita untuk menjadi baik. Untuk membantu sesama tanpa harus menunggu kita kaya dulu atau kita mampu dulu. Semampu yang kita miliki udah berikan. Ya, berikan. Jangan diberikan semua, disisakan untuk diri sendiri juga. Kalau kita sibuk memberikan semuanya kepada orang lain, akhirnya tidak ada yang tersisa juga untuk kita. Itu juga tidak baik. Ya, kerahkan segenap kemampuan kita untuk melakukan kebaikan. Di mana misalnya saya nih punya prinsip,
bahwa ketika saya menyampaikan sesuatu kebaikan terhadap orang lain, terhadap orang sekitar saya, terhadap teman-teman, sahabat yang ada di media, itu saya berpikir begini, satu kata saya lemparkan tentang kebaikan untuk teman-teman semua. Di situ saya akan ingat, ketika saya berbicara, contoh, tentang kejujuran. Ketika saya berperilaku tidak jujur, maka saya akan malu. Kenapa? Antara ucapan saya dengan perilaku saya sehari-hari tidak sesuai. Jadi terkadang ketika kita menyampaikan sesuatu kebaikan kepada orang lain, disitulah kita bisa berintrospeksi. Aku terlalu banyak ngomong. Aku mengatakan orang lain begini begitu. Aku anti terhadap pembodohan. Sementara yang kulakukan juga pembodohan, walaupun di belakang layar tidak ada manusia yang tahu. Nah, dengan begitu kita bisa sadar, saudara. Maka dekatkan diri untuk kebaikan, maka kebaikan itu akan tercurahkan kepada diri kita pribadi. Ya, misalnya saya di sini selalu menyerang orang lain, itu yang terlihat. Sementara yang tidak terlihat, ya, ketika saya memberikan kritikan yang sangat sopan, yang baik, yang halus, itu tidak digubris. Ketika saya kasar, saya mengolok-ngolokkan, baru digubris. Kemudian ada orang yang masuk misalnya untuk menyerang saya, mempermalukan saya, menghina saya, mengatakan saya sampah misalnya. Itu kemudian saya tanggepin dengan bahasa yang lebih kasar dari dia. Karena saya ingin menunjukkan bahwa untuk bahasa-bahasa sampah, bahasa-bahasa kotor, lelucon, dan segala macam, saya lebih mumpuni, lebih paham, lebih kasar, lebih keras. Nah, di situ kita akan diklaim, akan digiring sebagai orang yang berkata-kata kasar. Nah, jadi di sini saya tidak butuh penilaian siapapun, namun untuk mengkritik, untuk saran silakan. Ada yang mengatakan TIJ anti terhadap kritikan, bukan anti terhadap kritikan. Bukan. Tetapi ketika dikritik, saya terima. Tetapi ketika dicoba untuk cara-cara yang licik dan juga picik, saya akan mengeluarkan kecerdikan saya untuk menanggapinya, untuk mengimbanginya. Ya, seperti itu. Misalnya, ada seseorang ngeprank. TIJ, mohon maaf, saya melihat ada lendir di dahimu. Sementara yang dia katakan itu tidak benar. Maka yang saya lihat apa? Saya ngaca dulu, ada nggak lendir di dahi saya? Ternyata tidak. Begitu saya melihat wajah orang itu yang mengkritik saya, ternyata mukanya hampir keseluruhan dipenuhi lendir. Maka saya akan berkata, kamu itu ya, dobol. Lendir itu di jidatmu, di wajahmu, bukan di jidatku. Kau ngeprank ya? Nah, itu artinya saya bukan tidak menerima kritikan. Bahwa yang kritik itu yang sesuai, yang relevan, yang sesuai dengan kenyataan, bukan kepentingan. Apalagi hanya sekedar kepentingan konten. Ya, apalagi hanya kepentingan konten. Oh ya, TIJ ngebahas orang itu untuk kepentingan konten, biar viral ini itu. Kalau teman-teman berkata seperti itu, sungguh lucu kalian semua. Coba lihat channel saya, konten yang ada di channel saya ini. Itu video saya membahas apa misalnya yang tidak ada kaitan dengan manusia, yang tidak ada kaitan dengan YouTuber lain, itu viewernya banyak. Bahkan banyak yang sudah saya hapus videonya. Masih ada itu, edukasi-edukasi yang sifat mandiri, yang tidak membahas orang lain, banyak yang nonton. Kalau saya semata-mata hanya untuk kepentingan konten, membuat dengan cara-cara seperti ini, sungguh saya bodoh. Nah, kenapa saya memaksa diri untuk ikut nimbrung, mengkritik, membahas, bahkan mempermalukan orang-orang yang salah dalam mengelola kemaluannya. Kenapa? Karena itu dibutuhkan untuk di zaman sekarang. Ketika ada orang yang sok baik, seperti kata Habib Ja'far tadi ya, bahkan tidak menyadari istijraj yang ada pada dirinya. Ya kan? Ketika tidak pernah bersalah, ketika menganggap dirinya sebagai seorang yang maksum, kemudian yang dipertontonkan kebaikan-kebaikan bagus, mempertontonkan, mencontohkan, menyebarkan kebaikan bagus. Tetapi di dalamnya ada selipan-selipan sesuatu yang tidak baik. Contoh misalnya berfatwa ketika mentang-mentang jadi ulama YouTube ya, ulama yang diakui oleh subscriber, bukan yang diakui oleh umat. Jadi di situ
Misalnya, bacalah basmalah ketika melakukan apapun. Karena dengan membacakan basmalah, sekalipun hal yang buruk yang kalian lakukan akan menjadi baik. Itu kan penyesatan dalam koridor syariat. Dalam standar syariat itu tidak boleh seperti itu. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, yang ada di depan saya itu daging babi, saya makan sebagai seorang muslim. Itu kan tidak halal. Jadi, hal yang seperti itulah yang selama ini kita bahas. Gitu. Ya, kemudian menciptakan cerita-cerita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Oh, ketika membersihkan rumah, di rumahnya banyak jin, akhirnya ditawarkan jimat, paku 40 juta, ini, itu, segala macam. Nah, di situ harus kita bahas, saudaraku. Karena yang kita bahas itu bukan untuk kepentingan kita. Apa kepentingannya buat kita? Dia jualnya bukan untuk kita. Yang dibersihkannya bukan rumah kita. Rumah orang lain, yang bayar orang lain, duit orang lain. Tetapi orang lain yang mengeluarkan uang itu adalah orang yang tidak tahu tentang itu. Sehingga dia tertipu. Ketika kita membahasnya, orang itu tidak menanggapi kita, tidak menganggap, saya nggak merasa ditipu. Ya sudah. Apa urusannya sama saya? Kamu percaya atau tidak? Toh saya bukan untuk kamu, ngomong ini secara umum. Siapa yang mau nerima, terima. Nggak mau terima, ya silakan. Ya kan? Ketika sesuatu yang sudah dipublikasi, sudah dibahas oleh sebagian orang, oleh banyak orang, dan sengaja dipertontonkan, ketika kita memberikan reaction, ya kita harus sama-sama bisa terima. Misalnya TIJ nih. TIJ sudah mempromosikan ini, itu, segala macam menunjukkan di publish. Kemudian ada orang kritik, kenapa TIJ marah? Kenapa harus marah? Kenapa? Saya bukan marah, saya membalas tanggapi. Seharusnya yang menanggapi saya itu tidak boleh tersinggung. Misalnya, TIJ cuma fitnah saja. Saya mengatakan, mata kau fitnah. Itu hak saya. Mereaction, saling memberikan reaksi tanggapan. Saya cuma bercanda. Saya cuma mengingatkan. Saya juga mengingatkan kamu. Saya juga bercanda dengan kamu. Ini hanya sekedar konten. Saya juga hanya sekedar konten. Kenapa? Jadi seperti itu. Ya, seperti itu. Kalau misalnya dari dulu nih, ini film semua. Ini film misalnya. Kita buat settingan gini, gitu, segala macam. Kita terima. Ada disclaimer-nya, ada penjelasannya. Bahwa ini hanya sebagai cerita. Untuk menghibur masyarakat. Ya silahkan, monggo. Tapi kalau udah bawa-bawa, apalagi dulu itu, bawa-bawa nama habaib yang sudah tiada, sok-sokan bisa manggil sukmanya, manggil rohnya, aduh, itu kan menyakiti, saudara. Ya, pelecehan itu terhadap ulama-ulama kita yang sudah tiada. Maka kita sebagai generasi harus menghalau hal-hal yang demikian. Kalau dulu kita tidak muncul misalnya di sini, orang akan menganggap bahwa itu kesaktian beneran. Ya, ini kesaktian, itu kesaktian, ono kesaktian, ini kesaktian. Akhirnya apa? Orang-orang akan condong mengaji kepada orang-orang seperti itu. Sementara di sana adalah pengajian-pengajian kesaktian. Sedangkan dalam ajaran kita itu tidak disuruh untuk mencari kesaktian, tetapi mencari keselamatan. Ya, mencari keselamatan, mencari jalan pulang. Kita semua ini berada di antrian kematian. Kita sedang antri nih. Kita sudah ada undian nih. Kapan kita mati? Ya. Jadi kita sama-sama lah, sama-sama saling mengingatkan, saling memberitahukan. Ada yang saya tidak ketahui, saya jadi tahu dari kalian. Ada yang kalian ketahui, mungkin tahu dari saya. Persoalan kalian suka atau tidak dengan TJ itu persetan sama saya. Saya nggak peduli. Nggak peduli. Kalian suka apa segala macam. Karena hal yang baik yang kita lakukan, banyak juga orang tidak suka. Apalagi hal yang buruk. Jadi kalau kalian sering melakukan hal yang buruk, banyak yang tidak suka kepada kalian, itu jangan salahkan orang lain. Kalau saya disalahkan sama kalian, karena ada sesuatu yang buruk yang saya lakukan, saya tidak menyalahkan kalian, saya sadar diri kok. Apakah saya berhenti? Kalau memang itu memang benar-benar buruk, dan mendatangkan efek yang buruk untuk kalian, untuk orang lain, mungkin saya akan berhenti. Tapi kalau itu mendatangkan keburukan untuk saya, namun bagi kalian merupakan sesuatu yang baik, saya tidak akan berhenti. Kalau berbicara takut, berbicara ragu, itu tidak ada kalau kita sudah mulai menyerbu.
Kalau kita sudah menyerbu, tidak ada yang namanya kata mundur. Tidak ada yang namanya kata takut. Ya, tidak ada. Tidak ada lagi itu semua. Yang penting niat tadi dalam hati. Apakah aku melakukan ini untuk sebuah pujian? Kalau masih untuk sebuah pujian, nggak usah. Apakah aku melakukan ini untuk sebuah sanjungan? Kalau untuk itu nggak usah. Apakah yang aku lakukan ini hanya untuk mempermalukan orang lain? Untuk mengolok-ngolokkan orang lain? Hah? Kalau itu tujuan kita, jangan. Tetapi untuk menyadarkan orang lain, untuk menunjukkan ini benar, ini salah. Karena kebenaran itu tidak ada versi, saudaraku. Walaupun kalian berkata, menurutmu itu salah, menurutku itu benar. Kebenaran itu tidak ada versi. Selagi kita punya hati dan juga punya akal yang sehat, benar tetap benar, salah tetap salah. Api tetap panas, air tetap dingin. Kecuali air dipanaskan. Maka air itu akan panas, saudaraku. Fadhal, Bib. Luar biasa Bang penjelasan Abang. Saya salut dengan Abang, cerdas dalam menyampaikan narasi-narasi yang sangat luar biasa kepada kita semua. Edukasi-edukasi yang Abang ajarkan kepada kita, penyampaiannya begitu jelas, padat, singkat ya. Makanya dalam penyampaian Abang ini mudah dimengerti, mudah dipahami, gampang masuk Bang. Jadi nggak muter-muter gitu. Artinya Abang dalam berbicara itu singkat, padat, dan jelas. Artinya seperti itu. Jadi gini Bang, sebenarnya apa perbedaannya antara orang yang terlihat baik di depan publik dengan orang yang terlihat buruk di depan publik? Kita lihat daripada cara tutur kata bicaranya Bang. Maka Sayyidina Ali nih ya Bang ya, rela berkorban untuk Nabi Muhammad Bang. Untuk Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad saja dulu hijrah, itu kan kafir Quraisy ngepung tuh rumahnya tuh, rumah beliau kan. Sampai beliau baca Yasin, akhirnya ngantuk, orang yang ngepung Rasulullah tertidur. Nah, di situ ada sebuah sebuah omongan antara Sayyidina Ali dan Rasulullah. Sayyidina Ali ini nekat Bang. Beliau orangnya nekat, luar biasa nekatnya. Rasulullah disuruh pergi, biar Sayyidina Ali yang tidur di tempat Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Ali, kalau kamu tidur di sini, nanti kamu bisa terbunuh. Nggak apa-apa ya Rasulullah. Nggak apa-apa. Kalau aku mati, aku nggak semanfaat kamu ya Rasulullah. Kalau kamu bermanfaat ya Rasulullah. Andaikan kamu yang terbunuh, nanti siapa yang akan ngurusin umat? Kalau aku mati, akan bangkit ali-ali yang lain. Biarkan aku yang berkorban ya Rasulullah. Engkau pergi. Biar aku yang menempati tempat tidurmu. Akhirnya kesepakatan terjadi, Rasulullah hijrah akhirnya. Pergi Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah pergi, akhirnya kafir Quraisy kan bangun tuh dari tidurnya tuh. Masuklah ke rumah Rasulullah, langsung ke kamar Rasulullah. Nah, inilah Bang pertolongan Allah nih Bang. Senekat-nekatnya Sayyidina Ali Bang. Karena untuk membela Rasulullah mengorbankan nyawa. Karena apa? Kalau sampai Rasulullah yang terbunuh, ini akan habis perjuangan, akan habis dakwah. Lebih baik aku yang terbunuh. Akhirnya apa yang terjadi? Allah selamatkan Sayyidina Ali. Itu bisa saja saat itu Bang kafir Quraisy langsung nebas ataupun langsung nusuk ataupun langsung ngebacok, bahasanya begitu Bang. Tapi apa yang terjadi? Allah gerakan tangannya daripada kafir Quraisy tersebut, dibuka selimutnya. Nggak tahunya bukan Rasulullah, Sayyidina Ali. Terselamatkan Sayyidina Ali. Itu Bang, senekat-nekatnya Sayyidina Ali Bang. Rela terbunuh demi Rasulullah. Artinya apa? Rela melakukan apapun, yang penting membawa manfaat. Itu yang dilakukan Sayyidina Ali. Makanya begini Bang. Apa perbedaannya antara yang terlihat menurutnya nggak baik ataupun dengan terlihat baik? Gini Bang. Ketika melihat satu kemunkaran,
Kalau kita kembali lagi ke kitab daripada kitab Diba di Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pemaaf, betul Rasulullah pemaaf. Dia memaafkan kalau hak pribadinya. Ketika Rasulullah dulu dicaci maki, orang yang mencaci maki nggak ada, kemana ini yang biasanya caci maki aku sakit ya Rasulullah, dibesuk sama Rasulullah, memaafkan. Tapi ada tapinya bang, kalau hak Allah, kalau agak ajaran Islam yang dilecehkan, yang dihina, haknya Allah yang dihina, Allah yang dinistakan, Al-Quran yang dinistakan, Islam yang dinistakan, tidak ada yang mampu dalam mencegah kemarahan Nabi. Makanya gini bang, mana yang kelihatan baik, mana kelihatan yang kelihatannya tidak baik. Satu, ketika melihat agama Islam dilecehkan, dia mengatakan apa? Sabar. Sabar. Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Tapi kalau pribadinya yang dihina, marah. Kurang ajar itu. Dia nggak hina saya itu. Yang diajarkan Nabi apa bang? Memaafkan kalau hak pribadinya yang dihina. Tapi kalau agama Islam yang dihina, nggak ada yang mampu mencegah kemarahan Nabi. Jadi bedanya apa? Rela berkorbankah untuk agama? Ataukah dia ketika agama Islam ini kan berbalik arah? Sudah, Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Nabi mengajarkan kalau kita yang dihina jangan marah. Tapi kalau agama Islam yang dihina, kita wajib marah. Ini terbalik bang. Jadi kalau agama yang dihina, dia nggak marah. Tapi kalau diri pribadi yang dihina, ngamuk. Biadab kamu ya, kurang ajar kamu hina saya. Gitu. Jadi kalau kita lihat yang terlihat baik atau yang terlihat buruk, dilihat dari apa? Ketika agama Islam dilecehkan, dihinakan, dia mau ngebela nggak? Kalau dia nggak mau ngebela, walaupun ucapannya baik bang, berarti di situ dia tidak punya sedikit pun penghormatan kepada agama. Akhlak, adab pun juga bukan hanya santun. Contoh, saya sama abang berakhlak, ya kan? Ini akhlak yang harus kita lakukan antara orang yang lebih tua dan yang lebih muda. Ya, lebih tua menyayangi yang muda berakhlak kepada yang tua. Itu memang betul. Tapi juga dalam agama ada akhlaknya juga bang. Kita sholat harus pakai baju yang rapi. Akhlak bukan akhlak. Kita baca Al-Quran, jangankan apa kita sendawa aja bang. Itu kita tutup dulu Al-Quran, kita ke kumur. Itu akhlak bang. Ketika kita marah lihat agama Islam dimain-mainkan, itu akhlak kita kepada agama bang. Jadi definisi akhlak itu bukan hanya kita lembut, santun kepada orang yang lebih tua, ataupun kita lembut kepada yang lebih muda. Bukan itu doang bang. Perlu kita ketahui akhlak pun juga sama agama wajib bang. Sholat, puasa pun juga ada akhlaknya, ya kan? Ketika kita puasa nggak boleh dekat-dekat sama istri. Kenapa? Khawatir nanti kita bisa batal puasa kita karena kita ada hawa nafsu, hasrat, ya kan? Itu kan akhlak bang. Kita nggak boleh ngelihat yang buruk-buruk. Kenapa? Itu akhlak dalam berpuasa. Kita nggak boleh ngegunjing, kita nggak boleh menghina orang di dalam puasa, kita nggak boleh ngegibah. Kenapa? Itu akhlak. Akhlak. Makanya akhlak itu bukan hanya kita santun kepada yang lebih tua, yang tua menyayangi yang muda, bukan itu doang. Kepada agama pun wajib kita berakhlak. Jadi membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ketika melihat agama Islam dimainkan, dia marah atau tidak bang? Itu bang. Jadi ketika kita yang dihina, maafkan.